Kak Bini. Halo Kak Nanda. Semangat banget ya. Betul dong. Semangat Senin. Walaupun hari Senin kan biasa kalau hari Senin tuh aduh loyo ya kita. Ini betul. baru di charge Kak energinya kan kemarin karena Minggu. weekend ya. Betul. Oke, kembali lagi ya di podcast kita nih, podcastnya RSCM bersama dengan juara 3 atau second runner up dari Taruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika. Ini ada Kak Tegar dan Kak Bini. Disapa dulu sahabat RSCM. Baik, di sini pasti sahabat RSCM pada kepo ya, siapa tuh Kak Tegar, siapa Kak Bini. Oke, boleh dong perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, baik sebelumnya. Halo semuanya, perkenalkan saya Tegar Herjuan sebagai second runner up Taruna Rumah Sakit Cahaya Medika 2025. Saat ini saya sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Pariwisata Syariah semester 6. Saya berasal dari Kabupaten Lombok Utara. Masih semangat Lombok Utara. Iya. Lombok Utara. Mewakili Lombok Utara banget ya. Betul. Sangat lengkap ya perkenalannya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Bini Afifia Widuri, your second runner up di daerah RSCM 2025. Beda dikit nih Kak Nanda dengan Tegar, kalau aku udah lulus dan sekarang sedang bekerja sebagai project officer di salah satu yayasan di Mataram. Terima kasih. Oke, ini sangat menginspirasi banget ya. Yang satu lagi sibuk banget kuliah, yang satunya udah kerja ya. Bagaimana sih cara bagi waktu? Oke, jangan dijawab dulu. Di awal nih. Pelan-pelan nih. Santai. Karena kita bakalan ngobrol agak panjang nih sepertinya karena mereka ini punya semangat banget kayak gitu membahas. Harus gitu. dong. Apinya dinyalain setiap hari. Iya, jangan dikasih padam Jangan karena. Nggak boleh dipadamkan. Karena zaman sekarang sih kayak gitu ya, apinya. Iya, Apinya, betul. Karena kan harus strik setiap hari. Oh, iya, betul. TikTok banget ya. Oke, tadi kan sudah perkenalan diri ya, Kak Bini dan Kak Tegar. Aku ada beberapa pertanyaan nih di podcast hari ini. Kalian deg-degan nggak ditanya? Biasa sih aja ya. sih ya. Biasa aja ya, karena udah banyak banget ditanya-tanya ya. Oke, tadi kesibukan sudah, kemudian perkenalan diri sudah. Nah, sekarang gimana sih perasaannya mendapatkan menjadi second runner up Taruna dari Rumah Sakit Cahaya Medika? Sebelumnya nyangka nggak sih bakalan bergabung di sini kayak gitu, dan perasaannya seperti apa nih? Oke, kalau saya sendiri yang pastinya bangga ya, karena masuk sebagai ke dalam RSM Family itu juga suatu kebanggaan banget menurut saya. Karena sebelumnya karena jujur ya saya tuh nggak expect sebagai lulus sebagai masuk gitu sebagai top 3 di Taruna dari Rumah Sakit Cahaya Medika 2025 ini. Karena saya lihat kemampuan teman-temannya lain juga sudah kayak wah keren-keren semua, udah pada sering ikut pageant juga gitu. Jadi saya pikir kayak oh ya yang penting saya dapat pengalamannya aja gitu. Dan alhamdulillahnya ternyata saya bisa gabung ke dalam top 3-nya. Bangga banget ya. Bangga banget syukurnya. Kayaknya ada kebanggaan tersendiri nih. Kenapa emang ada apa dengan family TDR SCM kayak gitu, bangganya kenapa gitu? Yang pastinya seperti yang kita ketahui ya, kayak RSCM ini kan rumah sakit yang keren Kak. Yang satu-satunya rumah sakit yang ada Taruna Dedaranya. Iya. Jadinya kayak masuk di Taruna Dedari ini tuh kayak apa ya, kayak bangga aja gitu. Karena siapa sih yang nggak mau masuk ke bagian rumah sakit ini kayak gitu. Betul. Sebenarnya belum ada pengalaman ikut pageant. Untuk pageant sendiri belum ada. Belum ada. First time ya. Iya. First time banget. First time langsung Juara 3. Iya. Oke, dan Kak Bini nih gimana perasaan? Kalau Bini sendiri sih kalau ditanya soal expect nggak, pastinya nggak expect ya, karena sebenarnya sama seperti yang dikatakan Tegar tadi Kak Nanda. Kalau misalkan kita ikut kompetisi, kita pasti merasa orang lain tuh jauh lebih pintar dari kita, jauh lebih kompeten lah dalam bidang itu. Jadi kita nggak merasa kita bisa masuk ke top 3, tapi tentunya Bini merasa kalau setiap orang tuh pasti punya warna dan keahliannya masing-masing ya. Benar Jadi banget. selama kita be ourselves dan kita ngasih yang terbaik, nanti hasilnya akan mengikuti. Betul banget. Jadi setiap orang pasti punya value-nya masing-masing. Iya, ya. betul. Jadi sebenarnya apa ya, kita nggak perlu insecure sebenarnya, karena tentunya semua orang punya warnanya sendiri. Oke, itu tadi kebanggaan ya, pasti ada rasa bangga banget kayak gitu. Kalau motivasi ikut TDR SCM,
kok bisa ikut TDRSCM, dari mana sih tahu sehingga mempunyai motivasi ikut kayak gitu. Oke. Kalau Tegar sendiri itu sebenarnya Tegar kan punya teman nih kan Anda sebagai first runner up dari Rumah Sakit Medika tahun 2024 itu Kak Rara. Nah, jadi Tegar sama Kak Rara tuh kan lumayan dekat. Nah, jadi saya lihat kayak, kok Kak Rara ini keren banget gitu. Sampai kayak dia tuh selalu nunjukin sisi dedarenya itu Kak. Aku sampai mikir kayak, wah ternyata memang sebagai turun dedar itu memiliki autentiknya sendiri kayak gitu. Sehingga saya pikir kayak bisa nggak ya saya jadi Kak Rara gitu. Akhirnya pas jelang pendaftaran itu saya sempat nyeletuk gitu Kak kayak, ih bisa kayak Kak Rara saya ikut gitu. Terus Kak Rara bilang, ih bisa banget Gar, bisa banget, saya yakin kamu bisa gitu. Nah jadinya saya kayak termotivasi untuk ngikutin ajang Taruna Dedara ini. Seperti itu. Kalau dari Kak Bini, sebelumnya, tapi kalau Kak Bini tadi kan Kak Tegar udah aku tanya nih, pernah ada pengalaman nggak? Kalau Kak Bini gimana nih? Kalau pengalaman dari Bini sendiri, kalau pernah duta bahasa sih Kak, tapi cuman duta bahasa itu kayaknya nggak terlalu pageant ya, dia memang kompetisi untuk duta aja. Tadi tahun 2023. Oke, udah ada pengalaman lah ya, kayak ikut seleksi-seleksinya kayak Iya. gitu. Oke, motivasinya nih apa nih? Kalau motivasi sih kayaknya mirip-mirip juga sih sebenarnya sama Tegar ya. Karena Bini awalnya juga ngelihat dari Instagramnya Kak Denny. Kalau Tegar tadi kan Kak Rara, terus aku Kak Denny tuh aku lihatlah beberapa Instagram juga dari Taruna Dedara. Kok mereka nih kayak bangga banget ya, gitu kayaknya membawa nama Taruna Dedara. Dan setelah aku lihat-lihat juga Instagramnya, karena menurut aku media sosial tuh sebenarnya memancarkan bagaimana perusahaan atau rumah sakit dan aku lihat sangat apresiatif juga terhadap Taruna Dedara atau karyawan, jadinya termotivasi untuk ikut. Selain itu juga sebenarnya ini adalah ajang kita untuk melihat kemampuan diri kita sebenarnya, karena mungkin kita seringkali berpikir kita ini udah oke nih, tapi kita nggak akan tahu sampai kita disandingkan dengan orang lain. Betul banget. Iya, jadi Bini mengambil langkah itu atau platform ini sebagai melihat nilai diri juga sih, apakah kita sudah bagus juga, dan kalau misalkan ada pun kurang, at least kita belajar nih dari pengalaman ini. Betul, keren banget ya motivasinya. Motivasi di hari Senin. Motivasi hari Senin. Mantap. Oke, tadi kan sudah motivasi sebelum kita mengikuti seleksi, mungkin ya ada motivasi dulu kayak gitu. Terus alasan mau ikut kayak gitu ya. Nah, kemarin kan sudah banyak seleksinya ya, dari pertama itu ada pra interview. Kemudian setelah pra interview itu kalian ada ikut karantina. Karantina di sana banyak banget ya seleksi. Sampai acara puncak itu seleksi terakhir ya. Nah, yang paling berkesan tuh yang mana? Bisa diceritain lah, spill sedikit lah kalian bersama finalis yang lain kayak gitu. Oke, kalau ngomongin berkesan nih kan Anda ya. Selama proses seleksi itu yang menurut aku yang paling berkesan itu pas karantinanya, karena pas karantina tuh mungkin waktunya kan agak panjang ya, sekitar 3 hari 2 malam. Nah di sana tuh yang menurut aku yang paling sangat membuat aku berkesan itu pas kita latihan dance-nya dan juga latihan catwalk. Ya bener nggak? Full ketawa sih. Betul. Jadi kayak di sana kita ngelihat teman-teman ada yang ada satu teman lah ini yang nggak pernah ikut juga gitu, nggak pernah catwalk segala macam, tiba-tiba di sana latihan catwalk dan itu kayak gerak jalan, sumpah itu benar-benar sangat berkesan sampai sekarang menurut aku. Iya. Kersamaannya ya, lebih kebersamaannya, karena di sana saling bantu pasti ya. Betul. Iya, betul. Apalagi sama teman kamarku Kak, ya Allah sumpah bener-bener dia tuh sesolid itu. Iya. Keren. Iya. Bukan malah ngerasa yang tersaingi atau gimana ya, Enggak. malah ngerasa solid kayak gitu Betul. ya. Kita lebih ke saling dukung sih ya sebenarnya. Bagi sama teman roommate kita itu kan kayak awalnya aku nggak kenal dia, tapi selama di sana aku kayak, oh emang kita sefrekuensi gitu. Iya, betul. Dan memang Kak Nanda ngomongin soal roommate, aku juga kayaknya salah satu yang paling berkesan saat karantina itu adalah roommate aku tuh Putri atau Yunita. Jadi sebenarnya enak banget kalau punya roommate yang maksudnya kita saling mendukung, maksudnya apa-apa kita juga saling ingetin, karena di kompetisi seperti itu juga kita butuh kan dukungan dan itu. Betul. Dan menurut aku yang paling berkesan juga adalah pas minat bakat dan juga pas wawancara mendalam, karena aku selalu nomor 1 Kak Nanda. Kenapa? Kak Nanda, aku nggak tahu siapa yang memilih, kayak selalu Bini itu yang pertama. Iya benar. Oke, Iya. sebenarnya bukan dipilih-pilih, tapi itu tuh kayak apa namanya ya? Nge-spin ya.
Ya, aku nggak tahu alasannya kenapa spinnya selalu aku yang pertama. Sorry ya, aku yang nge-spin. Nah kan, aku Nanda yang ya. juga sih, kayak ada dendam mendalam nih kayaknya ya. Jadi mental kita tuh beda loh menjadi yang pertama kadang, apalagi pas minat bakat, jujur aku belum panas banget jadi menjadi yang pertama, dan kita kan duduknya tuh kayak mengelilingi Saling ya. hadap-hadap kan Iya, jadi cowoknya. confidence kita tuh agak terganggu sih di sana. Dan pas wawancara mendalam juga yang pertama, tapi aku kayak ya udahlah, let it be, gimana yang apalagi dihadapkan dengan Pak Dirut, Pak Chandra dan Pak Ervin, tapi itu salah satu yang berkesan tapi juga melatih kesiapan kita sih. Betul. Tuh. Benar-benar. Keren banget nih jadi yang pertama ya. Aku juga bingung kok bisa ya jadi yang pertama. Iya, Bini terus kan Kak, Emang takdir. salah nomor 1 sih. Percobaan dia Kak. Oke, tadi kan sudah yang apa sih yang paling berkesan. Mhm. Tapi pasti punya tantangan loh dong. Betul. Kalau Betul. setiap seleksi pasti punya tantangan. Tapi tantangan yang terbesar apa nih? Oke, kalau aku sendiri untuk kalau bicara soal tantangan ya Kak, jadi kan aku tuh jarang catwalk ya, bahkan sebelumnya nggak pernah catwalk nih. Jadi kayak pas pertama kali catwalk tuh kayak, ini bener nggak ya? Jadi Iya. kayak jalan biasa gitu Iya. kan. Tapi ternyata cara catwalk tuh beda. Untungnya yang ngajarin itu kayak tahu gimana cara ngajar kita gitu. Akhirnya jalan-jalan-jalan, ya menurut aku yang paling susah aku anu tuh ya pas catwalk itu aja, kayak Iya. gitu. Kayaknya Betul. tapi nggak sendiri sih ya. Karena Mm-mm. banyak yang pasti baru pertama kali. Iya. Iya, betul Kak Nanda, dan fan fact-nya yang cowok-cowok lucu-lucu banget. Kak Nanda saat catwalk terutama tuh Adit sama si Tegar. Karena mungkin cowok-cowok nggak terlalu itu ya. Jadi mereka pas belajar pertama kali tuh super lucu banget. Jadi kita walaupun capek kalau misalkan part catwalk tuh jadi seneng Iya, gitu. jadi- Karena capek lihat mereka yang lucu-lucu Di ini. sana paling letak serunya. Jadi waktunya tuh singkat ya, bukan ngerasa kayak aduh kayak gimana nih, tapi karena seru tuh singkat Iya, ya Iya, waktu. Jadi betul. Oke, berarti tantangan terbesarnya pada saat itu ya, karantina itu, ada seleksi yang catwalk gitu. Iya, betul. Oke, tadi sudah pertama itu kesannya, kemudian tantangan. Nah, pasti kalian tuh punya yang menginspirasi kalian tuh siapa, sosok siapa kayak gitu. Kalau yang pertama kan tadi ada Kak Rara dan Kak Deni. Nah, tapi setelah berjalannya waktu itu adakah kira-kira sosok yang bisa menginspirasi kalian? Seperti itu? Oke, kalau dari Bini sendiri sih dalam perjalanan proses persiapan ikut Teruna Dedara ya, Bini tuh yang menginspirasi teman-teman sebenarnya yang sudah sering ikut ajang ini dan menjadi juara. Dan dalam prosesnya Bini juga sering banget minta pendapat ke orang-orang yang menurut Bini sudah hebat dan bisa mendapatkan juara gitu. Jadi dia sih yang menginspirasi, dan kebanyakan yang Bini tanya itu jawabannya juga mirip-mirip sebenarnya Kak Nanda. Dan mereka selalu bilang, jangan pernah fokus jadi juaranya, tapi fokuslah memberikan yang terbaik. Karena kalau misalkan kita fokus untuk jadi juara, akhirnya kita takut nih sama kompetitor kita malah fokus memikirkan kehebatan kompetitor kita daripada benar. mempersiapkan diri gitu. Jadi mereka sih yang menginspirasi dan membantu banget nasihatnya. Kalau aku sendiri jujur ya Kak, sejauh ini dari awal aku masuk ke lingkupnya CH Medica, itu jujur aku tuh termotivasinya dari Kak Rara. Dari awal tuh memang Kak Rara tuh tipikal orang yang selalu memotivasi aku Kak. Dari awal aku ikut kegiatannya, aku ikut audisinya, bahkan sampai pas kan setelah kita audisi itu kita ada wawancara Kak ya di depan. Nah itu aku nggak tahu kalau ada apa di posting itu Kak, karena kan waktu itu belum di post di IGTD ya, cuman di GRSCM update. Nah itu dikirimin sama Kak Rara. Dia kayak long text gitu dah Kak, kayak aku bangga sama kamu Gar, kayak gitu-gitu. Jadinya aku tuh kayak, oh ada ya yang bangga sama Hangat aku. banget ya. Iya kayak gitu, bener-bener Karara itu bener-bener kayak support aku banget, sampai kayak sebelum final pun kan yang pasti kayak adalah sedihnya, takutnya gitu kan Kak. Dia datang baru di parkiran ngelihat aku, dia langsung kayak meluk aku, terus dan jadinya di sana tuh pengen kok nangis sedih gitu. banget ya. Kayak dia selalu nggak apa-apa, kamu udah sejauh ini tuh kamu keren kayak gitu-gitu, kamu nggak usah mikirin yang gimana-gimana, kamu udah sampai sini tuh kamu udah keren kayak gitu-gitu. Jadinya kayak sampai sekarang pun masih tetap beliau tuh jadi panutan aku Kak. Tapi kalian tuh sebenarnya overthinkingan nggak sih setiap seleksi kayak gitu? Adakah kalian yang kalian pikirkan setelah itu tuh? Kayak itu kan kalau anak zaman sekarang kan bahasanya tuh overthinkingan kita nih kayak gitu. Kalian gimana tuh?
mungkin karena kita juga masuk ke Gen Z Kak ya. Yang namanya Gen Z pasti overthinkingan Kak. Iya, betul. Kita tuh kayak baru misalnya nih baru selesai unjuk bakat lah misalnya waktu kemarin tuh kayak aku mikir kayak ih bener nggak ya tadi, ih ini nggak kelihatan kan tremorku gitu-gitu loh, jadi kayak ini nggak ada yang ngeh kan kayak gitu-gitu loh, pasti kayak takut banget gitu. Mungkin itu yang buat kita kayak kurang nggak ya nilaiku gara-gara ini kayak gitu-gitu loh Kak. Jadinya yang namanya Gen Z pasti itu ada overthinkingnya. Iya, betul banget. Kita memang Gen Z itu kayaknya duta overthinker ya kayaknya. Dan kalau Bini sendiri sih pasti overthinking, jangankan di karantinanya, sebelum ikut pun juga overthinking banget karena pasti kita mempertanyakan diri lah istilahnya. Tapi at the end of the day itu sebenarnya gimana kita merespon ke feeling atau pikiran itu. Boleh overthinking, tapi setelah itu nggak usah kita kayak terlalu lama di sana. Karena mungkin kita overthinking karena kita ngerasa kurang ya. Tapi aku dengar juga cerita dari Cynthia, katanya dia pun malam sebelum karantina tuh dia nangis karena dia ngerasa bisa nggak melakukan itu. Padahal kita nih finalis yang lain ngelihat Cynthia tuh oke banget. Iya, maksudnya orang yang paling oke pun juga merasa seperti itu. Jadi apalagi kita gitu. Jadi just let it be. Ya kan bisa mengatasi kan. Iya. Kayak gitu nggak larut. Maksudnya mungkin kita merasa kita kurang nggak sehebat itu, tapi ternyata orang yang kita kira hebat juga overthinking. Gitu. Keren banget sih. Oke Kak Tegar dan Kak Bini, ini sebenarnya kita baru di awal podcast nih. Kita tuh belum kasih tahu tema kita hari ini tuh apa sih. Iya, you spill dong Kakak. Kenalan aja. Oke, tema kita pada podcast kali ini yaitu Think Clearly, Feel Deeply, dan Decide Wisely. Dimana kita akan membahas nih terkait dengan bagaimana berpikir jernih, kemudian simpati dan perasaan, kemudian bagaimana cara kita atau keputusan dengan bijak kayak gitu, mengambil keputusan dengan bijak. Seru ya. Seru ya, harus seru dong. Kan hostnya Gen Z nih. Sama Gen Z. Iya. Sama Gen Z. Jangan pikir aku tua ya, Tegar. Enggak dong. Nggak kelihatan sih, Iya. kelihatannya Kayak masih anak SMA 22 nggak sih? Too much. Parah sih, parah. Oke, kalian udah siap nih ke pertanyaan-pertanyaan? Siap dong. banget. Ada banyak banget pertanyaan ya. Oke. Yang pertama nih terkait dengan berpikir yang jernih nih. Tadi kan kita sudah berbicara terkait dengan pengalaman, kemudian kesibukan, kemudian kesan dan sosok yang bisa menginspirasi kalian sehingga kalian bisa duduk di sini menjadi top 3 Taruna Dadara. Oke, bagaimana sih pendapat atau menurut Tegar dan Kak Bini ini terkait dengan berpikir jernih atau think clearly? Oke, kalau dari Bini sendiri sih menurut aku berpikir jernih itu ketika kita bisa berpikir tanpa melibatkan perasaan yang dominan mungkin ya Kak. Contohnya misalnya kita saat kita marah kadang kita tuh merasa orang tuh kok kayak ngeselin banget ya ketika kita marah misalnya, tapi ketika amarah kita tuh sudah redam misalnya, kita baru sadar kok ternyata itu nggak terlalu nggak harus semenggebu-gebu itu loh marahnya gitu. Jadi kita berpikir ketika mungkin kita ini udah tenang, emosionalnya udah stabil, itu sih berpikir jernih. Kalau dari aku sendiri berpikir jernih itu kayak bagaimana kita mengendalikan pikiran kita Kak. Misalnya kayak seperti yang dibilang Kak Bini juga tadi. Jadi kayak mungkin ketika kita marah tuh kayak itu sebenarnya hal sepele. Cuman kayak mungkin kita mungkin kayak lagi ada masa sensitifnya kayak gitu. Nah, kita tuh bagaimana sih cara kita mengatasi supaya kita itu enggak selalu merasa sensitif gitu. Padahal dengan tindakan yang sepele. Betul-betul, apalagi kalau perempuan ya, kita kan memang punya hormonal yang berbeda dengan laki-laki, jadi kita memang jauh lebih sensitif dan jauh lebih emosional. Jadi kayaknya nggak sensitifnya itu cuma 2 hari. Iya betul, katanya kan ada, jadi sebulan itu kita bahagianya segini, kita sedihnya segini gitu kan. Jadi udah ada perkiraan gitu ya. Iya, memang dan itu medis ya Kak ya, memang karena. Jadi sebenarnya tema kita nih pasti berkaitan dengan kesehatan. Iya betul, jadi kesehatan mental ya. Sebagai perempuan mungkin kita punya PR lebih ya daripada laki-laki yang memang lebih logikal. Oke, tadi sudah terkait dengan berpikir jernih ya. Nah, bagaimana sih cara Kak Tegar dan Kak Bini nih tetap berpikir jernih ketika berada dalam tekanan tadi? Kan tadi kita udah membahas terkait dengan overthinking. Overthinking itu kan penuh dengan tekanan ya, kayak gitu, yang bakal mempengaruhi kesehatan kita tentunya. Iya, betul. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya kayak gitu? Oke. Caranya tetap berpikir jernih, karena katanya kan kalau kita mau mengambil keputusan tuh setidaknya harus berpikir jernih dulu kayak gitu. Tidak dipengaruhi oleh emosional yang lain kayak gitu. Kalau aku sendiri gimana cara mengatasinya itu sebenarnya Kak, misalnya nih lagi kayak overthinking Kak,
aku selalu ngutamain kayak mikirin hal-hal yang memang membuat aku bahagia gitu. Kayak misalnya aku lagi overthinking tentang sesuatu. Jadi aku tuh selalu mikirin kayak gimana apa sih bahagianya aku tentang sesuatu ini kayak gitu. Karena hidup itu nggak hanya tentang kesedihan Kak. Selalu bahagia bahagia bahagia. Jadi kayak berpikir pun pasti kayak bahagia bahagia aja, ngapain mikirin yang sedih-sedih kayak gitu. Iya, betul-betul. Kelihatan kan dari mukanya dia sangat positif. Ada bunga-bunga gitu ya. Mungkin kalau ada envelope-nya yang banyak. Iya. Kasih ini aja loh. Iya, diedit-editin aja. Dia energinya selalu 100% memang sih Selalu kalau menyala tegar. apinya ya. Iya, jadi setiap ada tegar tuh kayak ruangan jadi lebih happy gitu ya Kak ya. Ya, kalau dari Bini sendiri sih gimana caranya berpikir jernih dalam mengambil keputusan? Kalau Bini biasanya Bini pause dulu. Pokoknya kita kasih jeda dulu deh ke diri sendiri untuk berpikir dan menenangkan diri. Setelah itu baru kita bisa memutuskan nih apa yang mau kita putuskan dengan bijak. Karena mungkin orang kadang kan cepat-cepat nih ya buru-buru. Iya Padahal sih, benar. sebenarnya kita nggak apa-apa kok take a break. Kita nggak apa-apa kok pause untuk mikir atau nanya ke orang-orang dulu supaya kita nggak salah ngambil keputusan. Quotes of Dede, Bini Afifia Widuri. Oke, berarti itu harus dilatih ya Kak Tegar dan Kak Dini. Kita harus ngelatih diri terus berpikir Betul. positif. Iya, Benar. betul banget. Karena kita kan setiap hari, setiap tahun kita tuh sebenarnya bertumbuh. Mungkin dulu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kita beda nih cara kita merespon sebuah masalah. Benar. Tapi sekarang setelah kita belajar, kita jadi lebih baik. Jadi nggak apa-apa, semua orang berproses untuk belajar. Betul. Gimana Gar? Betul gak Gar? Benar dong. Jadi kayak mungkin dulu Kak, dulu juga aku Iya kan? kalau overthinking itu kayak mau menghilang aja Kak. Sama banget. Nah, Bener bestie dah banget, nih. Bener banget, kayak kita tuh paling ngerasa bersalah. Iya, Iya. jadi kayak dulu kalau mulai overthinking kayak kayaknya sampai dulu tuh ya namanya mungkin Gen Z abal-abal ya Kak. Udah gengsi Ya, abal-abal. apa namanya kayak sering diaktif IG gitu loh Kak. Kalau lagi overthinking tuh kayak Kok kita diaktif sama IG gitu. Menghilang dari dunia Iya, kayak ya. menghilang. Karena hapus profil WA. Iya, pokoknya semuanya harus nggak boleh ada yang ganggu kayak gitu. Tapi semakin ke depan aku rasa kayak itu tuh hal yang nggak penting deh. Iya. Kayak ngapain sih kita hapus IG, kita deaktif IG, hapus foto profil gitu-gitu. Kalau emang mau istirahat ya udah nggak usah Iya. pakai gadget gitu Tapi kan. itu kayak ada sangkut pautnya nggak ya sama mental kita? Kayaknya kita perlu Pasti. tanyain selanjutnya ya di Boleh. episode selanjutnya di dokter yang Bener. Iya, dokter yang lebih betul. memahami kayak gitu ya. Benar-benar Kak. Iya, karena kita memang Bini juga ngerasa kita merespon segala sesuatu tuh memang berbeda-beda dan kita berhak untuk berubah karena kita terus bertumbuh kan sebenarnya. Iya, betul banget. Tapi ini yang lagi zaman banget nih. Kemarin kan banyak banget di Reels IG kalau yang menyatakan bahwa kalau kita tuh sebenarnya kita tuh sering sakit itu berkaitan dengan cara kita berpikir kayak gitu. Mental kita seperti apa kayak gitu, kalau kita terlalu larut terkait dengan negative thinking atau vibes-nya yang negatif-negatif itu pasti berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Iya, Udah banyak betul. banget loh dokter yang ngomong kayak gitu, dan dokter-dokter di rumah sakit saya Medika pun bilang seperti itu. Kalau pasti nanti gimana dok solusinya kayak gitu, ya udah istirahat, jangan banyak stres, pasti kayak gitu. Itu jadi Iya, iya. harus dilatih ya. Tapi sebenarnya kita tuh nggak apa-apa nggak sih kita berpikir negatif supaya ya negatif jangan negatif banget Iya. ya gitu. Maksudnya kita supaya membatasi diri atau nanti kita bersiap untuk hal-hal di kedepannya kayak gitu. Iya, betul-betul. Sebenarnya Kak, karena kita ini kan manusia Kak ya. Manusia tuh dikasih pikirannya kalau antara negatif dan positifnya itu kita nggak bisa atur Kak. Ya kalau emang kita ngelihatnya negatif pasti kita langsung berpikir negatif kayak gitu. Nah, tapi mungkin kita tuh bisa berpikir negatif tapi kita keep. Kan kebanyakan sekarang tuh ada yang berpikir negatif dikit-dikit langsung dipiralin padahal itu belum jelas gitu kan. Belum dikonfirmasi lah ya. Belum tahu kebenarannya seperti itu. Nah, itu mungkin cara kita mengatasinya itu ya di-keep aja dulu, jangan nggak usah terlalu apa ya kayak memviralkan. Oh, udah sekarang dikit-dikit viral, Iya, dikit-dikit viral betul, kayak betul. gitu. Iya, benar banget sebenarnya Kak Nanda, dan itu menarik banget sebenarnya pembahasan itu ya Kak Nanda, karena kita sebenarnya selalu dikasih tahu kalau yang emosi yang baik itu senang dan juga bahagia. Terus emosi yang lain tuh kayaknya nggak valid untuk dikeluarkan dan juga Betul. dirasakan. Padahal menurut aku emosi itu kan memang ada di diri kita ya. Jadi semuanya valid sebenarnya. Kalau aku sendiri Kak Nanda misalnya marah sama orang, aku bilang karena aku nggak usah kita denial, karena denial itu yang buat tubuh kita sakit sebenarnya. Memendam banyak orang yang autoimun juga kan karena memendam, nggak
Iya, betul. Jadi kalau emang marah, bilang aja, aku marah nih sama kamu, tapi bukan berarti kita kayak banting-banting kayak Iya. gitu. Maksudnya validasi. Kalau marah, akui aja diri kita lagi marah gitu. Apalagi perempuan loh, Bin. Itu susah Iya. banget sih buat ngeluarin kalau ngasih tahu kalau kita tuh marah loh kayak Mm-mm. gitu. Pasti dipendem dulu gitu Iya, ya. emang tapi kita emang butuh proses sih untuk itu. Karena dulu aku juga agak avoidant sih dulu, tapi sekarang kayak kita salurkan aja emosi kita tapi dengan cara yang baik gitu. Karena kalau dipendam takutnya kita jadinya nggak sehat. Kayak yang Kak Nanda bilang tadi. Iya. Oke, baik. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan berpikir jernih atau kita bagaimana sih kita cara melatih diri kita berpikir positif tadi, dan terkait dengan perasaan juga ya, di mana nih sebenarnya nggak nyambung ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua yang terkait dengan feel deeply atau empati dan perasaan kayak gitu. Nah, tadi kita sudah membahas juga perasaan tuh bagaimana cara mengaturnya, nyambung nggak terkait dengan kesehatan kita tuh sudah juga. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah empati itu perlu nggak? Penting nggak empati itu dalam kehidupan dari Kak Bini dan Kak Tegar? Oke, kalau dari aku sendiri empati itu sangat perlu, Kak. Jadi empati itu bukan gimana-gimana ya. Maksudku kita juga jadinya tahu bersyukur, Kak, dari empati. Maksudnya mungkin kita bisa melihat banyak yang lebih bawah dari kita, Kak. Itu kan kita bisa memberikan empati kita kayak gitu. Jadinya kita masih bisa bersyukur kayak, oh ternyata masih ada yang lebih bawah dari kita. Jadinya kita nggak selalu berpikir kayak, oh saya ini orangnya atas, saya selalu di atas, saya selalu atas gitu. Kita juga bisa melihat ke bawah kita kayak supaya menumbuhkan gitu rasa bersyukur kita kayak gitu. Ya, benar banget sebenarnya Kak Nanda. Kalau dari Bini sendiri sih, empati itu penting banget ya sebenarnya karena balik lagi karena kita sendiri juga manusia. Karena empati itu adalah sebenarnya kalau menurut Bini cerminan bagaimana kita memanusiakan manusia juga, bagaimana kita peduli nih kepada orang lain, bagaimana kita berusaha memahami perasaan dan juga keadaan mereka tanpa kita ada di keadaan yang sama gitu. Jadi tapi itu balik lagi ke diri sendiri sebenarnya bagaimana pengalaman yang bisa menumbuhkan rasa empati itu sendiri. Tapi tentu itu penting banget karena balik lagi kita nih sama-sama manusia. Kalau kita mau di-treat dengan baik, kita juga harus nge-treat. Iya. Oke, ada nih quotes yang kedua lagi. Pokoknya Senin ini banyak quotes Iya. gitu ya. Quote Bini dan Tegar. Oke, apalagi kita kita di dunia kesehatan di rumah sakit Betul. pasti harus menumbuhkan banget Betul ya banget. ke pasien. Kita melihat pengalaman-pengalaman setiap harinya kayak gitu dari pasien dan keluarga pasien, di mana di sini kan banyak sedihnya juga, Benar. ada Betul. senangnya, ada sedihnya. Kalau dari teman-teman dari Nifas itu ngomong kayak gini, tiap hari kita melihat kesedihan dan kesenangan. Yang pertama tuh kesedihannya ada yang berpulang, kesenangannya ada yang hidup, Iya. ada yang ke dunia kayak gitu. Benar-benar. Itu pasti menumbuhkan empati kita banget kayak gitu. Apalagi Terunada Darah kan yang selalu turun ya. Betul. Iya, betul. Pengalamannya kemarin turun ke Ke pasien juga pasien. kayak pas hari pelanggan. Iya. Terus Kemudian ke RBN kemarin juga ya. Rumah Baca Nusa gitu. Iya, benar banget. Apalagi mungkin untuk orang-orang yang tinggal kerja ya di rumah sakit mungkin empatinya lebih tinggi karena melihat pasien yang maksudnya setiap hari. Kita kadang nggak tahu kita seberuntung itu nggak sih sehat sampai kita pergi ke rumah sakit. Kayak orang-orang literally sakit loh dan kita bisa sehat setiap hari gitu. Jadi mungkin empatinya lebih tinggi. Oke, bener banget. Oke, kalau cara menyeimbangkan antara empati dan profesional itu gimana menurut Kak Bini dan Kak Tegar? Oke. Kalau saya sendiri antara empati dan profesional ya. Jadi empati dan profesional itu sebenarnya beda hal, Kak. Misalnya kita empati ya setiap orang pasti punya rasa empati, tetapi dalam dunia kerjaan itu ya profesional itu tetap ada gitu. Kayak mungkin kita ngelihat pasien nih ada yang meninggal, pasti dalam hati kita tuh ada apa namanya kesedihan, ada rasa empati. Akan tetapi ya kita tetap harus profesional, kita harus jalan terus kayak gitu ya. Kita nggak harus selalu stuck ke kesedihan dan empati itu aja, karena di sini kita bahasanya kan kita sebagai pekerja ya di rumah sakit kayak gitu. Yang dimana yang kita temuin itu orang-orang yang memang ke rumah sakit untuk berobat kayak gitu-gitu. Jadi ya rasa empati dan rasa profesional itu harus kita bedakan kayak gitu. Betul, aku setuju banget juga yang dikatakan oleh Kak Tegar, Kak Nanda, empati dan profesional itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau aku sendiri
kayaknya kalau kita berusaha menyeimbangkan itu agak susah ya. Kalau aku lebih mikirnya kita harus condong ke satu hal. Misalnya profesionalkah atau empatinya. Kalau aku sih lebih ke profesional. Kayak contohnya misalnya kita ketemuin nih ada pegawai kita yang nyuri lah. Tapi dia nyuri karena dia tuh butuh nih. Otomatis kita empati kan, Betul. kasihan. Tapi balik lagi kalau misalkan kita lihat kejadian itu udah kejadian yang buruk banget. Jadi walaupun kita kasihan, walaupun misalnya anak kita, keluarga kita yang melakukan itu, tapi kalau dia melakukan keburukan, tetap keburukan. Betul. Jadi tetap profesionalisme dan sesuai prosedur. Kalau menurut aku gitu. Oke, tadi sudah terkait dengan perasaan, empati ya, gimana cara menyeimbangkan. Aku kira tadi Kak Bini bakalan ke perasaan, karena kan perempuan tuh Iya. dengan perasaan. Takut kalau pakai perasaan nangis deh. Iya. Tadi udah tak wanti-wanti loh jawaban Kak Bini. Profesional atau empati ya. Iya, benar-benar. Aku dulu emang emosional banget sih Kak, tapi mungkin seiring berjalan Melihat waktu, dunia ya seperti iya, apa. yang sekeras ini, Asik. dia masih muda mungkin sebelum seini kita ya Kak ya. Izin. Tapi dia laki-laki loh, lebih Iya. ke logika. Iya, betul. PR banget buat kita sih yang perempuan gitu, ngelihat dikit ini, aduh kasihan. Kasihan. Gimana? Tapi kan Pengen peluk. Easy. Kalau aku sendiri ya mungkin kasihan tuh ada Kak ya. Cuman ya ya udah kayak oh ya udah gitu. Kayak kalau dia nggak mungkin kita berlarut-larut dengan Iya. kesedihan dia, ya udah kita jalanin aja kayak gitu. masih Iya. ada kesedihan-kesedihannya lain. Betul. Apalagi hidup ini sudah jujur mulai rumit ya Kak. Udah ngerasain ya. Iya, apalagi semester akhir gini kan. Kasih semangat guys. Kasih semangat guys. Besok dia kalau udah lulus baru nih berhadapan dengan dunia yang sesungguhnya. Iya, kalau- ini aja yang masih kuliah udah Iya. mulai Kak gimana langsung menghadapi. Betul, apalagi nanti. Iya. Semangat ya Tegar. akan ada banyak pertanyaan ya ke Kananda ya kalau misalkan udah wisuda kerja di mana. Udah nikah belum? Iya, udah nikah nanti kapan punya Betul, anak? ada banyak Gitu. banget pertanyaan di depan Tegar. Semangat ya. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya terkait dengan keputusan yang bijak atau decide wisely. Dimana nggak mungkin dong Terunadara tuh nggak bisa mengambil keputusan yang bijak. Pasti bisa dong, makanya menjadi top 3. Asik. Izin mulu. apa yang biasanya Kak Bini dan Kak Tegar pertimbangkan sebelum mengambil keputusan yang penting? Oke. Kalau aku sendiri Kak, misalnya kita mau mengambil sebuah keputusan. Jadi kita nggak boleh hanya mendengarkan diri kita saja Kak. Jadi kita harus juga mendengarkan orang lain. Mungkin dari POV kita kayak, oh ini bagus kayak gitu. Tapi dari POV orang lain itu kayak, iya kamu ngelihatnya bagus tapi di kamunya enggak kayak gitu kan. Nah jadi aku tuh selalu mempertimbangkan antara keputusan aku dengan keputusan orang lain. Misalnya orang tuaku. Jadi kalau ada apa-apa tuh aku selalu konfirmasi ke orang tuaku gitu Kak. Kayak aku begini. Menurut ibu, menurut nenek gimana kayak gitu. Jawabnya terserah. Enggak, selalu dikasih solusi. Mungkin Tegar bisa begini. Tapi balik lagi ke Tegar nyamannya kayak gimana kayak gitu. Jadi kayak kalau udah menurut orang tua baik berarti kan itu udah keputusan kita berarti udah baik gitu Feedbacknya kan. bagus ya, responnya bagus Kayak gitu. juga. Jadi kayak baru saya berani mengambil keputusan itu. Betul. Kalau Bini sendiri sih agak berbeda nih ya sama Tegar dan nggak apa-apa kita berbeda-beda Iya. pandangan karena kita Betul. beda orang Iya, juga kan. betul. Kalau Bini sih kalau misalkan mengambil keputusan apapun memang kalau misalkan di keputusan akhirnya itu selalu ada di Bini. Betul. Maksudnya aku minta pendapat ke orang-orang gitu, tapi keputusan akhirnya selalu di aku karena Bini merasa Bini yang akan menjalankan Betul banget. dan Bini yang tahu capability Bini tuh sampai mana. Contoh misal let's say orang-orang atau family kita ingin kita menjadi A, tapi kita nggak merasa kita capable di sana atau kita suka. Ya, itu balik lagi kita jadi nggak happy kan Betul. menjalaninya. Kalau nggak happy balik lagi ke kesehatan. Kalau menurut aku juga nggak tahu ya, tapi orang bisa punya pandangan berbeda-beda. Let's say kita cukup tapi kita nggak happy, itu kayaknya ada something yang missing gitu di hidup kita. Kita pasti akan merasa empty. Iya, kita pasti ngerasa kosong Kak Nanda karena kayak kebahagiaan, friendship, love itu yang buat kita hidup sebenarnya. Benar. Itu yang buat kita tetap hidup setiap hari. Jadi menurut Bini itu sih keputusan akhirnya tetap di Bini karena kita yang tahu diri kita sendiri. Walaupun dunia bilang
kamu hebat, kamu karena kamu dokter, karena kamu ini bukan berarti jadi dokter nggak keren ya, tapi Iya. karena kita punya pandangan yang beda-beda. Tapi kalau kamu nggak happy, Apa ya? Iya, gunanya? apa Kosong. yang buat kita Iya, bahagia gitu Bang. kita kayak robot jadinya yang hidup aja tiap hari tapi feelingnya udah hilang. Hidup Iya. cuma sekali, Betul. boy. Iya. Tapi untungnya kayak aku tuh kayak selalu disupport gitu sama orang tuaku. Jadi kayak orang tuaku tuh nggak pernah nyuruh aku kayak misalnya nih kayak milih program Iya. studi kan. Tegar ngambil ini ya, Tegar ngambil ini ya, itu nggak pernah. Selalu ditanyain, Tegar ngambilnya prodi apa kayak gitu. Tegar Sukanya di sukanya apa? kayak gimana kayak gitu-gitu. Jadinya kayak apa ya, yang dibilang Kak Bini emang tetap keputusannya ada di Tegar. Tapi selalu Tegar tuh konfirmasi ke orang tua Iya, kayak gitu. betul. Tapi untungnya orang tua Tegar selalu support Iya. selagi itu positif. Dan itu salah satu privilege yang nggak Betul. semua orang punya. Betul. Karena banyak orang tua atau family yang kayak nggak pernah memberikan pilihan nih kepada anaknya atau nanya sebenarnya kamu nih suka apa sih yang kamu mau lakukan dalam hidup ya Betul, contohnya. betul. Tapi kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini gitu. Kayak- Itu bukan kemauan kita dan nggak semua orang punya privilege kayak Tegar. Aku juga sering ngeliat kayak ada temanku gitu kan Kak ya. Dia tuh kayak disuruh sama orang tuanya, kamu ngambil ini ya, padahal dia itu bukan basicnya di sana. Dia Jadi- terpaksa gitu ya. Iya, Iya. jadinya kayak tiap malam nangis kayak gitu. Jadinya kayak nggak menikmati hidup lah. Karena Iya. dia nggak kayak bukan basicnya tapi dipaksa ngambil itu. Kayak Iya, gitu. betul. Dan itu salah satu obrolan yang sangat sensitif sebenarnya Iya, karena betul. balik lagi ke orang tua pasti mau Yang yang terbaik terbaik untuk buat- anak-anaknya. Betul banget. Tapi apakah yang terbaik itu yang diinginkan oleh Benar. anak-anaknya? Maksudnya apakah memikirkan feeling anak-anak menjalani itu gitu. Jangan sampai kita jadi orang tua tapi di dalam lubuk hati itu kita dibenci sama anak kita Benar. sendiri gitu. Apa juga poinnya gitu kan? Karena cinta itu yang paling penting. Balik cinta ya. Kuat keberatan. Iya, di semua hal cinta dan kasih sayang sama orang itu yang penting sebenarnya. Tapi cinta nggak harus tentang pacaran. Iya, bisa Cinta kok. tuh kesesama juga loh. Iya, Iya, sahabat, Kayak aku tuh teman. sayang sama kalian. Iya. Oke, tapi Bener. pernah nggak sih ngerasain ada di posisi tuh mengambil keputusan tuh jadi sulit kayak gitu? Pernah nggak ada pengalaman kayak gitu? Aku pernah. Apa tuh? Um, Boleh diceritain deh sedikit Oke, aja. mungkin agak sedikit negatif apa ya? Apa Kak bahasanya? Sensitif. Sensitif ya. Mungkin agak sedikit sensitif ya Kak Nan. Jadi kayak dulu pas kecil tuh jadi kan ibu sama bapak itu divorce kan. Nah, jadinya disuruh milih mau tinggal sama siapa kayak gitu. Jadi kan kayak nggak tahu nih ngikut bapak atau ngikut ibu Iya. kayak gitu. Jadinya pilihanku tinggal sama nenek. Tapi happy, yang penting happy kan? Iya. Iya. Bukan kita ya. yang Iya, menjalani. keinginannya Iya, dia. Itu keputusan yang tersulit yang pernah ada dalam hidup. Tapi apa ya, kayak walaupun begitu ibu bapak tuh tetap main ke rumah nenek nyariin. Jadi jujur nggak broken. Masih Tetap penuh happy, guys. penuh dengan kasih sayang lah ya. Iya, betul. Betul. Oke, kalau dari Kak Bini pernah nggak mengalami pengalaman lah kayak gitu? Kalau Bini sih sering ya kan Anda mengambil keputusan yang kayak sampai sulit harus mikir berkali-kali karena jujur Bini bukan orang yang kayak hidup itu kan kadang kita tuh udah dikasih tahu kayak misalnya masyarakat kita tuh pokoknya pekerjaan yang bagus tuh dokter, guru, PNS, polisi gitu. Tapi menurut Bini tuh enggak gitu. Kayak semua pekerjaan itu punya value-nya masing-masing gitu. Bener banget. Nah, antara kita Gen Z, semua Gen Z harus mendengarkan. Iya. Iya, jadi Bini tuh selalu ada dalam posisi yang kayak apakah aku akan hidup sesuai dengan kemauan orang atau dengan kemauan diri aku sendiri gitu. Jadi kayak let's say kita jadi dokter, oke lah orang lihat kita keren tapi kita nggak mau hidup Kita kayak bakal gitu. ngangkat ini deh di video sedikit, ntar kita viralin. Iya Kak, karena nggak semua orang bisa kayak berani untuk memilih jalan lain sendiri, sementara orang-orang tuh memilih jalan yang sama gitu loh. Iya, tapi sekarang orang mungkin udah mulai terbuka karena kita sangat terbuka ke teknologi ya, kita melihat orang-orang dengan perspektif yang berbeda. Dan kadang sebenarnya Gen Z itu selalu dikira
mau beda sendiri Benar. gitu kan. Padahal sebenarnya kan Anda kita tuh beda karena kita punya Pandangan pengetahuan yang lebih, Iya betul, generasi kita beda. iya, Betul. research yang lebih, kita tahu dampaknya lebih karena kita open to teknologi. Jadi kita selalu ngerasa kita tuh mau menjalankan sesuatu dengan cara yang beda, padahal kita mau menjalankan itu dengan cara yang lebih baik nggak sih? Betul, Tidak berada di zona-zona yang toksik. Iya, kan? betul. Karena Benar kan lagi. banyak banget masyarakat itu sebenarnya udah diatur gini-gini, hidup tuh gini, nikah, punya anak gini Iya. gini. Jadi saat satu orang ada yang bilang beda, orang langsung mempertanyakan. Padahal kan itu based on knowledge atau research yang orang udah sering bagikan di dunia maya gitu. Betul. Kita tuh sebenarnya Gen Z tuh melek banget sih, open minded banget. Benar. Iya. Tapi banyak banget yang emang sampai sekarang pun banyak banget yang bilang kalau Gen Z tuh terlalu pengennya berada di zona nyaman terus kayak gitu. Maunya happy aja kayak gitu, maunya jalanin kehidupan yang emang maunya dia kayak Iya. gitu. Padahal kan sering banget kalau kita ya di sama orang-orang yang lebih mungkin Betul. lebih tua Generasi dibanding sebelum kita. sebelumnya kita nggak sebut sih generasi apa kayak gitu. Tuh. Zin. Itu kita udah dikasih tahu, tapi kalau kamu ngambil yang kayak gini nanti bakalan kayak gini loh kayak gitu. Ya memang sih mungkin ada yang kita perlu ambil ya kayak gitu, tapi ada yang kembali lagi ke diri kita kayak gitu. Iya, betul banget kan Anda. Apalagi contoh ya, balik lagi ke soal profesi. Pasti orang tua kita bilang jangan ambil ini karena uangnya tuh nggak sebanyak Benar. ini. Tapi apakah semua orang hidup dengan orientasi uang? Ya kan? Betul. Balik lagi ke sana. Mungkin ada orang yang orientasinya cukup tapi happy. Ya kan? Seperti itu. Jadi sebenarnya kita berbeda-beda cara pandang, it's okay, tapi kebanyakan generasi sebelum kita mungkin mohon maaf banget ya, selalu mengira kita salah dan ya udahlah ya. Padahal kita masih mengutamakan kesehatan mental kita Iya. ya, yang bakalan nanti terhubung dengan kesehatan fisik kita. Betul kayak banget. gitu. Dan Kak Danda yang paling penting adalah aku pernah baca orang yang bahagia itu cenderung bisa membahagiakan orang lain. Benar. Kita kan akan membangun keluarga Kak Danda ya. Iya. Jangan sampai kita makin sedih, makin sengsara karena kita akan berbagi emosional dan kehidupan dengan orang lain gitu. Sebenarnya itu yang kita jaga ya Gar ya. Betul. Apalagi besok bakal punya anak ya. Iya. Karena Gen Z itu Kak, jujur mereka tuh lebih mengutamain mental. Iya betul. Nggak terasa ya Kak Tegar dan Kak Bini, kita sudah banyak banget nih ngobrol. Banyak banget ya. Sampai tadi tuh udah ada banyak banget quotes untuk hari Senin Hari Senin ini. Jangan lupa dicatat ya. Jangan lupa dicatat. Dari tadi Catat. perkenalan Terunada Dara, kemudian proses seleksi, kalian juga dari Kak Tegar dan Kak Bini itu menjelaskan terkait dengan berpikir positif, berpikir jernih, kemudian perasaan atau simpati, dan sampai bagaimana sih cara Kak Tegar dan Kak Bini itu mengambil keputusan dengan tepat ya, kayak gitu, yang dengan bijaksana kayak gitu. Oke, di sini kita sudah di akhir podcast kita, nggak kerasa ya. Udah selesai. Udah Ya? Belum ada pertanyaan Oh. ini. Iya, kirain sampai segmen 3, 4, 5. So cepat banget gitu. Cepet banget ya rasanya ya. Kayak nggak Hari ini kerasa nggak gitu ya. kerasa ya. Padahal ini udah setengah hari loh kita. Oh, Udah iya. setengah hari banget. Oke, di sini untuk pesan sih, lebih ke pesan untuk generasi muda nih. Apa pesannya Kak Tegar dan Kak Bini untuk generasi muda yang ingin mengembangkan diri nih di situasi zaman yang sekarang ini yang huru-hara ini, bagaimana nih? Karena kan semakin sulit ya untuk Betul. mengembangkan diri gitu. Gimana dari Kak Tegar dan Kak Bini yang udah keren banget ya, udah mengembangkan diri sampai saat ini menjadi dari Rumah Sakit Cahaya Medika. Oke, kalau dari aku pesan untuk generasi muda ya. Jadi kita tuh hidup udah di zaman serba digital nih teman-teman. Jadi kan sekarang tuh masih banyak teman-teman yang masih nggak mau mengupdate dirinya seperti itu. Jadi menurut saya sekarang tuh lebih banyak branding diri. Jadi ketika kalian mendapatkan kesempatan atau mendapatkan penghargaan entah apapun itu, ya udah posting gitu. Biarkan dunia tahu nih Kak. Karena ketika kita masuk ke dunia kerja, itu pasti yang dicek profil sosial medianya seperti itu. Nah, jadi teman-teman jangan takut, nggak usah didengerin orang bilang ini alay lah, ini ria lah, atau apalah, nggak usah didengerin karena mereka itu nggak berpengaruh apa-apa ke hidup kalian. Tegar 2026. Tegar dari Udana. Oke, kalau dari Bini sendiri sih pesannya untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mau mengembangkan potensi diri, mungkin pesan Bini adalah be brave enough to be bad at something new. Karena
kalau misalkan di sesuatu hal yang baru kita pasti akan jelek dulu di awal. Tapi seiring dengan kita belajar dan memberikan yang terbaik, nanti kita pasti akan bertumbuh gitu. Jadi pasti berani dulu untuk mengambil semua kesempatan yang mungkin kita sendiri berpikir kita nih nggak capable, tapi seiring berjalannya waktu pasti nanti jadinya lebih improve. Dan juga apapun itu keputusan hidup dan juga yang kita ambil di dunia ini, jangan lupa untuk memikirkan diri sendiri pastinya, capability kita dan apa yang kita mau lakukan nih di dalam hidup. Dan jangan sampai kita hidup hanya didikte oleh society kita, tapi keinginan kita malah dinomorduakan. Karena at the end of the day yang penting adalah Cinta lagi. Gini 2026 cinta. ya itu aja. Thank you Kak Nanda. Oke, ada lagi nih. Tadi kan terkait dengan apa kalau misalnya kalian tuh mencapai apapun kayak gitu, misalnya dapat juara atau apa tuh upload aja kayak gitu, jangan dengerin Benar. Betul. orang-orang kayak gitu kan. Semuanya tuh yang penting diri kita Benar. gitu ya, Kak Nadine, kayak gitu. Nah, tapi kan semua orang tuh pasti harus percaya diri dulu. Gimana sih cara Kak Tegar dan Kak Bini bisa sepercaya diri ini kayak gitu? Sampai saat ini tuh gimana cara membangun kepercayaan diri? Iya, Oke. mulai berat ya pertanyaannya Gar ya. Oke, aku Makin cerita- berat ya. aku mulai cerita berat sedikit, nih. Kak, ya. Iya. Jadi dulu teman-teman aku SMA itu bener-bener introvert itu. Nyangka nggak? Nggak nyangka sih, sekarang dia banyak ngomong banget guys. Masa iya Tegar Iya. Tapi bener Kak, jadi dulu SMA itu bener-bener aku tuh introvert itu. Jadi pagi sekolah, siang pulang. Pagi sekolah, siang pulang. Bener-bener kayak organisasi nggak ada. Palingan ikut olimpiade gitu-gitu aja. Kalau Udah. di kuliah tuh namanya kupu-kupu. Iya, Iya. kalau kalian namanya kupu-kupu. Mungkin kalau di sekolah Tapi, Gar, sepu-sepu. jangan sampai kupu-kupu malam. Iya. Tahan. Oke, jadi setelah aku masuk kuliah, jadinya aku kayak pernah mengikuti satu event gitu. Di sana aku merasa aku diterima. Aku diterima, jadinya kayak aku semakin berani gitu menjadi diriku sendiri. Jadi sebenarnya lingkungan juga itu sangat mempengaruhi kita. Betul. Untuk jika kita mau menjadi orang yang percaya diri, itu mulai dari lingkungan kita dulu. Apabila di lingkungan kita sudah berani pede dan kita diterima, pasti orang lain juga bakal menerima itu. Iya, Oke. betul-betul. Dan aku setuju sih sama yang dikatakan Kak Tegar lagi. Tegar ya, sama, karena dulu juga Bini juga orangnya kayak, aku yakin setiap orang yang percaya diri hari ini nggak langsung percaya Benar. diri di hari pertama dia mencoba, karena kita tuh kadang kalau misalkan kita datang dari lingkungan keluarga yang mungkin dikit-dikit suka motong kita, suka merendahkan dengan kata-kata, kita pasti tumbuh menjadi individu yang tidak percaya diri. Benar. Dan itu kadang menjadi tugas kita nih untuk menghilangkan kepahitan-kepahitan Benar. itulah istilahnya. Dan kayak caranya Kak Tegar juga, Bini setuju bahwa kadang kita harus menemukan lingkungan yang sangat suportif, yang memberitahu kita capable melakukan sesuatu. Benar. Karena kadang kita nggak sadar kita bisa, kita sekeren itu, kita sehebat itu, sampai ada orang yang bilang ke kita. Jadi penting banget buat divalidasi juga. Iya, betul banget, karena Bukan haus validasi ya. Ada haus, cuman kita tuh ya namanya pasti kita juga butuh yang namanya Iya. validasi. mungkin ada orang yang selalu mengira dirinya hebat, tapi kayaknya kebanyakan tuh cenderung orang selalu melihat kekurangan di dalam dirinya sendiri gitu. Jadi penting banget untuk punya orang yang ngasih tahu kita kalau kita bisa melakukan sesuatu, capable. Jadi itu nanti akan menumbuhkan kepercayaan diri kita. Dan kalau misalkan kita sudah ditumbuhkan percaya dirinya, trauma kita atau kepahitan kita yang lain tuh dia bisa tergantikan oleh perasaan itu katanya. Oh my God. Gitu. Jadi surrounded yourself with good people seperti Tegar dan Kak Nanda. Kasih cinta-cinta. Cinta-cinta. Oke, lanjut nih. Apa kebiasaan positif yang sebaiknya mulai dilakukan sejak usia muda saat ini? Oke. Kalau dari aku mungkin kita bisa memulai dengan memperbanyak relasi, teman-teman. Jadi relasi itu sangat-sangat berguna. Jadi mungkin kalian pikir kayak dia terlalu banyak temannya, kayak gitu. Padahal itu tuh sangat-sangat berguna apabila di kemudian hari. Ya Betul. mungkin ada beberapa juga teman-teman yang bisa dibilang cuman sekedar singgah, misalnya teman SMA, cuman stuck di SMA, lanjutnya enggak gitu. Tapi yang namanya hidup terus berjalan. Jadi ketika SMA punya teman, ya kuliah juga harus punya lebih banyak teman lagi. Karena ketika kita butuh sesuatu tuh kita nggak bisa membantu diri kita sendiri. Pokoknya kita tuh kan karena kita ini manusia sosial ya, sangat membutuhkan
bantuan juga dari orang lain seperti itu. Mm-mm. Betul banget, dan setuju banget sama yang dikatakan Tegar, relasi itu penting banget karena kadang percuma kita sehebat apapun, sekeren apapun kita dengan kemampuan kita, tapi kalau misalkan kita tidak punya relasi dan juga platform untuk menyalurkan itu, Betul. percuma juga, nggak akan Mm-mm. kelihatan jadinya. Dan juga yang paling penting adalah jangan lupa selain kita cari relasi, dekatkanlah diri kita ke orang-orang yang kita pikir punya value yang sama Benar. dengan kita. Misalnya contoh ya. Misalnya nih, kita nih gabung di Rumah Sakit Cahaya Medika. Jujur Bini ya pertama kali alasannya karena merasa orang-orang di sini tuh sangat apresiasinya tinggi, menghargai kemampuan dan keunikan orang-orang lain dari orang-orangnya kayak Pak Ervin, Pak Chandra, Kak Nanda dan hampir semua pegawai manajemen tuh hangat ya menurut Benar kita. banget. Karena kita akan tumbuh lebih baik kalau misalkan kita itu juga lingkungan kita penuh dengan kasih sayang. Kita Balik-balik. jadinya kita merasa diterima banget. Iya, betul. Ketika kita merasa dicintai, merasa diterima, kita lebih mudah tumbuh ketimbang kita berada di kondisi yang sebaliknya gitu. Oke. Dan aku juga pernah dengar kata-kata, aku pernah sampai sekarang Mm-mm. jadi di bio aku jadi kan Asik. di bio kita tuh yang namanya Genji pasti punya grup yang isinya kita sendiri kan. Iya, Tempat kita benar, biasanya benar. ngirim-ngirim Iya. apa gitu Di gitu. WA sih biasanya. Iya, nah di WA. Jadi di bio-nya, di deskripsinya itu aku simpan kata-kata isinya gini. Jika kamu mau pengen menjadi orang hebat, maka bertemanlah dengan orang yang seperti apa yang kamu inginkan. Betul, Seperti betul. itu. You are who you surrounded yourself with. Jadi misalnya mau jadi marketing nih, bisa sama Kak Kan Nanda. Anda, betul sekali. Kalau mau Atau ikut, mau jadi content creator, bisa banget ke Mas Ria. iya, kalau mau ikut kegiatan-kegiatan bisa ikut di Tegar. Dan Kak Bini. Karena kita adalah siapa yang kita teman-teman kita gitu. Karena kita pasti terpengaruh. Betul. Kalau nggak memengaruhi kita yang terpengaruh. Benar-benar. Berbicara terkait dengan pengalaman banyaknya Kak Tegar dan Kak Bini tadi yang kita obrolkan juga ya. Nggak mungkin dong nggak pernah merasakan yang namanya kegagalan. Bener banget kan? Kayak gitu. Betul. Nah, bagaimana sih cara tetap termotivasi lagi ketika menghadapi kegagalan itu? Supaya ngebangkitin apinya tuh gimana? Karena kan biasanya kita ya sekarang nih hari Senin nih. Iya. Hari Senin kita naik banget apinya. Hmm. Tiba-tiba kita merosot mungkin karena ada merasakan suatu kegagalan. Cara bangkitnya tuh gimana sih? Karena kan itu bakal rada sulit banget Betul, kan betul. kayak gitu. Iya, betul. Oke, kalau aku sendiri, jadi aku dulu Kak sebenarnya tuh pas aku pernah merasa gagal banget, merasa kayak down banget gitu ketika penerimaan mahasiswa baru 2023. Itu aku pernah daftar di beberapa kampus yang aku idam-idamkan gitu. Yang aku kayak, ya aku harus menjadi mahasiswa sini, aku harus menjadi mahasiswa sini. Tapi ternyata 2 kali nyoba tetap nggak di program studi yang saya inginkan gitu. Tapi diterima di tempat lain kan. Jadinya kayak ya udah cara saya menghadapi itu ya udah saya jalanin dulu dan saya akan mencari kayak belum tentu orang yang di kampus yang saya inginkan tuh bisa jadi seperti saya, seperti itu. Jadi saya tuh kayak selalu memvalidasi diri saya. Saya kayak saya bakal bisa lebih hebat daripada orang ini apabila saya punya kemauan untuk terus berjalan dan terus bertumbuh seperti itu. Jadi sedikit saya mulai menerima diri saya menerima dan sekarang saya suka bangga dengan lokasi tempat saya pada saat ini. Iya, nice. Keren sih Kak Tegar ya, karena itu salah satu hal yang penting juga. Karena orang kan biasanya negatif nih ke diri sendiri. Nah, kalau dari Bini sendiri sih gimana caranya bangkit dari kegagalan? Kalau Bini prinsipnya sih satu, nggak mau jadi manusia yang stuck. Dalam artian tidak berkembang. Misalnya kita gagal di satu hal, let's say aku gagal di Duta Bahasa karena nggak juara tapi masuk IKA Dubas. Kalau misalkan aku berhenti di situ dan aku nggak akan berkembang lagi cara bangkit dari kegagalan karena kita pasti kecewa kan sebenarnya dengan diri kita. Tapi selanjutnya untuk bangkit dari kegagalan itu kita coba lagi di tempat lain dengan mengambil pengalaman dan pelajaran dari kompetisi sebelumnya. Karena kalau kita gagal, kecewa dan kita nggak melakukan apa-apa setelah kita mendapatkan kegagalan itu, kita akan menjadi individu yang kayak stuck dan tidak berkembang. Dan itu hal yang menakutkan banget. Berpikir kalau kita tuh udah oke, berpikir kita nggak perlu belajar lagi, itu menakutkan banget. Karena semua dunia ini berubah dan kita pasti setiap hari itu harus tetap belajar. Keren banget ya.
episode kali ini itu wajib ditonton sama generasi yang Harus. sekarang ya. Mm-mm. Oke, tadi kita benar-benar udah terakhir nih. Ini kan sih terakhir banget. Janji ya. nggak janji? Ada dua lagi nih, ada dua lagi. Oke, jika harus merangkum hidup dalam 3 kata sesuai dengan podcast kali ini nih, think clearly, feel deeply, dan decide wisely. Apa makna dari masing-masing ini bagi Kak Bini dan Kak Tegar? Agak susah ya Gar ya pertanyaan terakhirnya. Aku boleh. Iya, Yang kayaknya mana nih? Maknanya deh, maknanya. betul. Dari Dari yang berpikir positif, jernih tadi, kemudian perasaan dan simpati, kemudian terakhir keputusan yang bijak. Oke, jadi kita rangkum jadi 3 kata. Iya. Oke. Kita harus berpikir dulu nggak nih Gar? Iya, harus. Waktunya 5 detik. 5 detik. Udah kayak ini ya Gar ya, kita audisi. Oke, kalau dari Bini sendiri sih merangkum podcast kita pada hari ini mungkin bijak, cinta, dan kasih. Oke. Kalau aku sendiri mungkin lebih simpel ya. Aku merangkum semuanya itu menjadi generasi Z mantap. Pokoknya kita terdepan ya guys Iya, ya. betul. Tapi nggak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Betul banget. Izin ya generasi sebelumnya. Oke, ini yang terakhir banget. Apa pesan terakhir yang Kak Bini dan Kak Tegar yang mau disampaikan untuk sahabat RSCM yang mendengarkan podcast ini? Oke, tapi ini duluan. Boleh. Oke. Untuk sahabat Rumah Sakit Cahaya Medika yang sedang mendengarkan, semoga tentunya kita berharap teman-teman bisa mengambil insight baru dari obrolan kita hari ini, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga bisa salah dan kita juga bisa benar. Jadi sangat normal untuk punya perspektif yang berbeda-beda, dan juga harapannya semoga sahabat RSCM hidupnya lebih sehat tentunya ya, nggak cuma fisik tapi juga mentalnya, juga. sehingga kita bisa menjadi individu yang think clearly, feel deeply, dan decide wisely. Kalau dari aku sendiri untuk sahabat RSCM dimanapun berada, semoga setelah menonton video daripada podcast kita pada hari ini, semoga yang tentunya mendapat insight baru, dan juga dimanapun berada semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa dan selalu sehat dan bahagia. Oke, terima kasih ke Kak Bini dan Kak Tegar nih yang sudah menyempatkan hadir ya di podcast kita kali ini. Jangan kapok ya. Jangan bakal kapok. Kita mau diundang lagi sih. Diundang lagi 2 jam ya. Boleh. Tapi nggak boleh dikode sama Mas Rian. Iya, kayaknya Mas Rian mau ngekat-ngekat terus ya. Karena obrolan kita seasik itu dan sedaging itu ya. Betul. Untuk generasi yang sekarang nih, terutama untuk Gen Z ya, Gen Z sahabat banget RSCM. Oke, jangan lupa ya ditonton podcast kita kali ini di RSCM Media NTB di YouTube. Kemudian cuplikan-cuplikannya ada juga ya di Instagram dari Taruna Dara Rumah Sakit Cahaya Medika. Di sana ada banyak banget ya edukasi-edukasi terkait dengan kesehatan, tentunya kesehatan mental, kesehatan fisik juga, dan bisa diambil nih kesimpulan pada podcast kali ini nih. Jangan lupa pentingkan diri sendiri juga ya. Keputusan apapun tuh ada di tangan kita kayak gitu, karena bakal mempengaruhi kesehatan kita ke depannya. Betul banget nggak? Betul. Setuju. Oke, kita akhiri ya podcast kali ini. Masih banyak juga untuk sahabat RSCM. Dadah. Dadah.